Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang bagaimana cara menjadi hamba yang setia, bagian keempat. Dalam 3 bagian yang lalu kita belajar tentang bagaimana mematikan hal-hal duniawi, bagaimana kita harus mempunyai super tim pelayanan, bagaimana kita harus fokus pada upah kita di surga. Dan hal yang keempat yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh seorang hamba yang setia adalah rasa belas kasihan. Kita bisa mempunyai ilmu Alkitab yang cukup mumpuni dan teologi yang mantap, tetapi Tuhan Yesus menekankan perlu adanya belas kasihan. Seperti yang bisa kita baca dalam Matius 9 ayat 11-13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di sini kita lihat, bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa belas kasihan lebih penting daripada persembahan. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih benar daripada pemungut cukai dan orang-orang di level yang lain. Tetapi kembali Tuhan Yesus menekankan bahwa belas kasihan lebih daripada persembahan. Kita juga bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi dikatakan bahwasanya belas kasihan juga akan menang oleh atas penghakiman. Jadi bagaimana kita harus berbelas kasihan? Ada sebuah cerita nyata di India Utara. Ada sebuah desa yang sangat miskin karena kondisi alamnya juga tidak begitu bagus, sehingga mereka mengalami kesulitan baik dari segi transportasi ataupun dari segi apapun juga. Mereka bingung juga untuk bagaimana merubah nasib mereka. Namun dekat desa mereka ada jalan antar kota yang kondisi jalannya juga cukup parah. Dan suatu saat terjadi ada sebuah truk yang membawa makanan kaleng terguling di jalan itu. Si sang sopir itu terluka dan dibawa ke rumah sakit, sehingga makanan kaleng itu berserakan di jalan. Dan hal itu dimanfaatkan langsung oleh para warga desa dengan mengambil makanan itu dan membawanya ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya dari kejadian itu, warga desa pun menjadi orang yang suka menunggu terjadinya kecelakaan di jalan itu. Dan memang terjadi beberapa kali kecelakaan di jalan tersebut. Dan mereka langsung mengambil barang-barang yang ada di truk, bahan-bahan makanan, dan dibawa ke rumah, serta mereka juga mengganti kemasan yang ada, sehingga polisi pun tidak bisa menangkap mereka. Bahkan ada beberapa warga yang sangat niat untuk menjadikan sebuah kecelakaan, yaitu dengan menghancurkan lagi jalan yang sudah hancur, dan memang menyebabkan truk-truk yang lewat situ harus berjalan dengan pelan. Dan ketika truk jalan dengan pelan, mereka akan mengambil barang-barang atau bahan-bahan makanan yang ada di truk tersebut. Suatu saat ada seorang supir yang mengantarkan pati fosfat industri ke sebuah pabrik, dan hal yang sama terjadi. Para warga tanpa segan-segan langsung mengambil semua barang. Supir yang tahu bahwasanya bahan itu adalah bahan berbahaya dan tidak bisa dimakan, sangat memohon kepada seluruh warga untuk tidak memakan pati fosfat itu. Tapi mereka kurang mendengarkan. Namun karena kesungguhan sang supir, akhirnya mereka juga mau mencoba untuk memberikannya kepada seekor ayam. Dan ternyata setelah diberikan, ayam itu beberapa menit kemudian lalu mati. Baru mereka akhirnya terharu akan peristiwa itu, karena mereka merasa bahwa mereka sudah jahat. Namun ada seorang supir yang ingin menyelamatkan mereka, yang
berbelas kasihan kepada mereka sehingga nyawa mereka tidak hilang. Dan sejak saat itulah mereka tidak lagi mencuri. Itulah salah satu bentuk belas kasihan. Demikianlah pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.